Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Eha Farihah. Usia saya sekarang sudah 56. Saya bekerja di Yayasan Ibadur Rahman Ciruas ini kisaran tahun 1990. Setelah menikah, saya bekerja di sini, tapi ketika saya hamil, saya istirahat sampai memiliki 6 anak ya. Jadi saya mengabdikan saya di Yayasan Ibadur Rahman karena lembaga ini adalah lembaga dakwah. Alhamdulillah lembaga yayasan ini akhirnya bisa berkembang dengan pesat, dimulai dari TK. Awalnya saya juga ngajar TK. Setelah itu berdirinya SD. Kenapa kita berdiri SD? Karena kebutuhan masyarakat yang ingin mendidik anaknya terus dengan akhlak Islami. Maka didirikanlah SDIT Ibadur Rahman. Alhamdulillah terus berjalan SMP-nya, dan alhamdulillah terakhir ini SMA. Saya di sini pernah mengalami jadi guru TK, pernah menjadi TU, tapi dengan berkembangnya yayasan ini lebih pesat lagi, akhirnya saya diamanahkan untuk mengembangkan usaha-usaha yang mana usaha itu sesuai dengan kebutuhan siswa di sini. Pertama, karena makin banyaknya murid yang datang ke sini dari TK, SD, SMP, maka yayasan dipandang perlu mendirikan satu usaha. Usahanya yaitu dari baju, karena full day, akhirnya kita mendirikan catering, akhirnya juga kita mendirikan kantin, dan ternyata ketika wali murid banyak, kami pun akhirnya mendirikan kafe. Setelah mendirikan kafe, karena makin luasnya perkembangan yayasan di bidang pendidikan ini, dan banyak juga warga yang meminjam tempat untuk acara-acara tertentu, akhirnya kami juga mendirikan saung ibad, mempersiapkan catering kebutuhan peminjaman tempat di Ibadur Rahman. Dengan banyak berkembangnya lagi zaman sekarang, dengan banyak setiap perpisahan ada memberikan hadiah berupa buket, hanya kami juga membuat usaha buket, dan alhamdulillah dengan zaman yang berkembang kami mengikuti zaman dan ternyata peminatnya juga banyak. Setelah banyak berkembang, banyak usaha yang kami kelola, akhirnya yayasan mendirikan yang namanya BUMY, Bidang Usaha Milik Yayasan Ibadur Rahman. Dan kebetulan saya di sini diamani sebagai direkturnya. Dan perkembangan itu terus berkembang karena dengan signifikan ya, dengan berkembangnya pendidikan, maka dengan itu pun banyak perkembangan-perkembangan yang bisa kami kembangkan usaha-usaha itu dengan banyak mendirikan usaha, terutama koperasi. Kami juga mendirikan koperasi karena koperasi juga dibutuhkan sekali simpan pinjamnya oleh guru-guru. Dengan kesibukannya di sini ada kebutuhan lain untuk memenuhi keluarganya. Alhamdulillah BUMY pun mendirikan koperasi. Dengan seiringnya waktu jalan gitu ya, alhamdulillah pada saat ini BUMY itu memiliki 11 bidang usaha. Jadi saya masuk di sini itu memang karena dakwah, dan memang alhamdulillah gitu kami di yayasan ini bisa berkontribusi untuk mensejahterakan masyarakat internal yang ada di dalamnya, sekaligus masyarakat eksternal yang memang bisa memanfaatkan usaha-usaha yang kami laksanakan. Jadi untuk waktu yang bisa struktur itu, karena di kami tentunya ada jargon ya, ada motivasi menguatkan. Kami bukan Superman bahasanya, kami adalah super tim. Kita bukan Superman tapi super tim. Nah, dengan super tim ini, dengan teman-teman ini, kita membagi tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan. Tentunya
dengan ada di manajemen usaha itu kan ada yang namanya rapat, ada namanya organisasi, adanya pertemuan-pertemuan per minggu, per bulan atau per tahun. Itu adalah bagian kami berkoordinasi dengan teman-teman untuk memanage waktu, yang mana waktu itu bisa disinkronkan dengan kondisi kita masing-masing. Dari awal berdirinya yayasan ini berkembang, alhamdulillah saya sudah ikut ya. Tadi dikatakan bahwa ini lembaga dakwah, dan saya katakan saya sudah pernah menjadi guru TK, jadi TU, juga pernah jadi guru SD, di mana kalau bahasa pernah, ada waktu-waktu ketika saya melahirkan dan mendidik anak sampai anak 2 tahun, saya resign. Nanti ketika anak sudah bisa berjalan, saya masuk lagi. Dan sampai saya mempunyai anak 6 juga, karena ini lembaga dakwah, jadi saya bisa mengkoordinasikan rumah dengan pekerjaan. Dan kebetulan kerjaan kami di usaha itu tidak seperti guru ya, mempunyai waktu yang harus jam segini hadir, jam segini. Nah, ini tinggal saya pribadi berkoordinasi dengan tim-tim yang ada di sini gitu. Jadi alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik. Tantangannya adalah bagaimana usaha-usaha yang kami laksanakan itu bisa memenuhi konsumen, ya, bisa memenuhi konsumen. Maka di kami juga ada yang namanya jargon pelayanan prima. Nah, itulah yang sering kami evaluasi, apakah usaha yang kami laksanakan perlu perbaikan, atau memang harus ditingkatkan, atau memang harus diganti. Itu adalah bagian dari evaluasi setiap kerja-kerja yang kami lakukan. Selama kita menjadi seorang muslim dan menjadikan diri ini sebagai hamba yang ingin patut menjadi seorang muslim yang sebenarnya, semua sudah diatur oleh Allah. Artinya banyak ayat-ayat mengingatkan, bekerjalah kamu, cukup Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman menjadi saksi. Dan kita juga diingatkan bahwa setiap tingkah laku yang kita lakukan itu akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah menjadi tujuan kita, Allah sebagai segala-galanya dalam kehidupan, sehingga setiap pekerjaan kita bisa terukur. Karena Allah menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'alu mahraja." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan Allah beri jalan keluarnya. Alhamdulillah di kami, di Yayasan Ibadur Rahman itu adanya namanya BPI, ya. Bidang sejenis bidang kerohanian yang dilaksanakan setiap hari, setiap seminggu sekali. Jadi kita diingatkan tentang syariat-syariat Islam. Karena ketika kita sudah meyakini Allah segala-galanya, benar ternyata Allah selalu menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi memang jargonnya ya tadi, Allah dulu baru manusia. Jadi semua permasalahan itu dengan janji-janji yang Allah di dalam ayat suci Al-Quran itu benar, ternyata Allah merealisasikan itu. Harapan saya adalah ingin bahwa berdirinya yayasan bisa dirasakan oleh masyarakat internal dan eksternal, benar merasa termanfaatnya dengan adanya Yayasan Ibadur Rahman ini. Mereka menjadikan penilaian yang terbaik lah dengan Ibadur Rahman ini, dengan pelayanannya, dengan fasilitasnya, dengan kemudahan-kemudahan ketika dia memang membutuhkan pendidikan di Yayasan Ibadur Rahman. Kalau saya ya, karena memang sudah lama di tarbiyah, di dakwah, kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Ma asobamu misibatin illa biidnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbah. Bahwa segala
musibah yang kita alami itu seizin Allah. Bagi orang-orang yang beriman, maka Allah akan ingatkan lewat hatinya. Inilah yang menjadi dasar. Tidak ada yang namanya penyesalan, ya. Tapi adanya bagaimana memperbaiki yang sudah kita jalankan yang masih kurang kesempurnaannya. Karena kesempurnaan itu milik Allah. Artinya setiap usaha-usaha yang kita jalankan akan pacuannya kepada Allah, maka selalu diperbaiki. Jadi ketika ada permasalahan, bisa jadi itu menjadi rahmat, karomah, keberkahan bagi kita untuk memperbaiki ketika kita menghadapi permasalahan itu.